Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun ya, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Enggak Mas, ini yang nanya yang itu tadi yang aku SMS gitu loh Mas. Sampai ulangi lagi pertanyaannya, saya sambil makan. Iya, ini saya kan mau nanya, maaf ya ganggu, sampai lagi makan ya. Kenapa? Juga saya lagi nyuapin si kakek ini. Nah, Sampai nanya apa? itu loh Mas, saya kan tadinya kan udah pernah ke sini itu kan 6 tahun gitu kan. Terus saya kan pulang ke Indo udah dapat satu setengah tahun kan. Terus ini berangkat lagi ke sini ini baru dapat 4 bulan gitu loh. Proses saya kan di rumah nih Mas, nunggu di rumah. Terus Saya kan paspor kan masih aktif tuh. Kok saya masih dipotong Mas 4 bulan gitu loh maksud saya. lah, saya tanya kenapa dipotong? Maksud saya gitu, makanya Mbak ini sih dikira penting juga enggak ya? Loh, ya sama harus sadar. PT kan cari untung. PT kan ya nggak gratis. Saya kan di PT kan 10 hari Mas, nunggunya kan di rumah. Jadi prosesnya cuman turun visa, saya ujian, terus PAP, terus medical akhir, terus berangkat ke sini. Loh lah iya Mbak, saya tanya, ya kan? Saya tanya, kenapa sampean harus bayar? Karena pemerintah tidak bisa ngurusi sendiri. Makanya diurus sama PT. PT-nya ditunjuk sama mereka. Kalau sampean merasa tidak puas dengan perlakuan PT atau tidak puas dengan apa yang dibebankan ke sampean dari PT, sampean boleh ngirim surat ke BP2MI. Gitu loh. Nah, kalau sampean tanyanya ke saya, PT itu cari untung. Bisa dipahami. Medikal, kemudian izin, segala sesuatu. PT itu mendirikan PT itu yang punya PT harus punya duit 1,8 M di tabungan. Iya. Jadi kalau sampean tidak puas dengan potongan yang ada di PT, sekali lagi sampean boleh lapor ke BP2MI. Gitu loh Mbak. Nah, jadi sekarang begini, kalau sudah pemerintah itu menghandle sendiri prosesnya teman-teman, kemungkinan ya bisa nggak bayar. Tapi karena pemerintah itu nggak sanggup, ya kan, makanya menunjuk para PT-PT. Lah namanya PT, misalnya standare jualane, taruhlah sampean jualan roti dari pabrik misalnya 3.000, terus dijual lagi sama pengepulnya, kan pasti jatuhnya ya 3.500, ada yang 3.200. Intinya kan ada sisa uang yang buat untung buat dia. Gitu loh Mbak. Uji kom, PAP, dan semua datanya sampean itu kan harus bayar ke pemerintah. Lah rinciannya kan sayanya nggak tahu. Sampean kan tanya harus sama PT. Kalau sampean tanya saya, jawabannya begitu cuman. Saya juga meroses teman-teman lewat PT. Potongannya PT yang nentukan, bukan saya, karena tiap-tiap PT beda-beda. Begitu Mbak Iya, masalahnya kan saya juga nggak ada pinjaman uang sama sekali gitu loh. Terus paspor saya kan masih aktif memang gitu loh. Lah ya, sampean kan komplain. Kalau sampean nggak mau, ya sampean cari OPT yang bayar di depan. Bisa dipahami nggak? Nek sampean jek pancen ndak trimo kan saya tadi bilang, cari Facebooknya BP2MI. Bilang pengaduan, ceritakan kronologisnya sampean ke mereka. Wis tak kasih solusi nek sampean panggang ngeyel. Aku gak njaluk sangu pasporku ngene. Yo ora nek gunane to, Mbak. Lu kan sampean sudah tak jelasin, Cik.
Dari penjelasan saya Cek gak puas, boleh bikin pengaduan, lapor ke KJRI juga boleh, bebas, senengnya sampean mana. Kalau buat saya 2.500 kali 4 oke. Oke, ada yang sampai 3.000 kali 6, 3.200 kali 6, ya kan? Ada yang 2.000 kali 6, ada 2.300 kali 6. Sampean cuma 4 bulan, iya kan? Halo? Iya mas, iya. Kalau besok ada PT yang gratisin, rame itu anak-anak akan ke situ. Iya mas. Ya, ya. Saya sampaikan. Ya, saya paham. Kalau sampean masih apa namanya nggak terima, monggo. Itu ada BP2MI pengaduannya, ada emailnya, ada Facebooknya. Iya, saya juga nomor WA-nya juga ada langsung kok. Nah, terus KJRI juga sampean bisa datangi hari Minggu, bikin kronologis, boleh, nggak apa-apa, ada jalurnya Mbak. Kalau lapor ke saya, nanya ke saya, ya tak jadiin konten kan kayak gitu. Iya nanya aja sih mas, makanya kan saya kan nggak ini loh mas, nggak paham. Kalau pertama mah iya karuan gitu loh maksud saya. Gitu. Enggak, potong gini. Kayak gitu ya. Gini, potongan itu tidak hanya anak yang non saja loh Mbak. Anak yang break dan terminate selesai potongan pulang ke Indonesia, balik ke Hongkong lagi bayar potongan lagi Mbak. Iya mas. Iya, nggak ada yang gratis. Kalau gratis nanti mungkin bikin PT sendiri ya. Saya ikut ngumumin kalau yang gratis, yang ada bikin PT gratis. Iya, ya udah sampein aja mas. Ya udah sampein aja, biar nanti saya masuk ke sana. Kok bisa gitu? Jadi sekali lagi makanya ini yang lagi kita pikir sama Miss Yuni, masalahnya anak-anak semuanya itu ndak ada overcharging, ndak ada biaya yang berlebih, tak kongkon gawe PT dhewe. Gawe PT dhewe, gawe agent dhewe. Nah, iku mbayare arek-arek dipotong ae sesuai dengan peraturan pemerintah 1.600 mesti moro kabeh. Nah, namanya PT golek bathi, agent yo golek bathi. Si PT tidak punya majikan, yang punya majikan agent. Kan gitu ceritanya. Indonesia di PT itu hanya cuma urusan sama pemerintah tok. Iya. Supaya teman-teman yang ada masalah PT-nya ikut cawe-cawe, tapi pada fakta dan kenyataannya sampean loro, sampean break yo pangga dipotong. Nah, itu lapornya ke Pak Jokowi. Biar Mbak, wis paham ah? Ya udah, iya mas, paham. Ya mas ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak apa-apa, ada yang mau ditanya lagi? Enggak, udah. Ya itu aja, nanya itu aja. Udah ada. Kalau ada solusinya ya udah gitu. Makasih banyak ya mas ya, Mas Andro ya. Sehat selalu Mbak ya. Ya, amin. Sehat selalu, semangat ya. Oke. Amin ya, makasih kaya wah. Oke, bye. Bye. Buat teman-teman semuanya, yang mau protes potongan, langsung layangkan ke BP2MI atau lapor ke KJRI. Monggo, silahkan. Boleh kok, akan diterima aduan sampean. Itu saja, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.